Halo para penggemar mobil lama. Di video ini saya tidak akan memberi ulasan singkat. Ini adalah segmen baru di mana saya akan membagikan hal-hal yang berkaitan dengan mobil tua yang mungkin bisa bermanfaat untuk para pemula atau yang baru ingin meminang mobil tua. Dan untuk yang sudah berpengalaman dengan mobil tua, jika ingin memberi masukan atau ada yang kurang dari saya, bisa ditambahkan dalam kolom komentar. Tanpa ada maksud untuk menggurui atau merasa lebih pintar, saya di sini hanya memberikan sedikit informasi berdasarkan sudut pandang dan pengalaman saya sendiri tentang mobil tua. Semoga bisa bermanfaat. Untuk video sharing pertama ini, saya ingin berbagi tentang apa saja sih yang harus dipersiapkan dan dilakukan ketika akan membeli mobil lama. Tonton sampai habis ya. 1. Persiapkan mental. Membeli mobil yang sudah berusia 20, 30, atau bahkan 40 tahun tentunya butuh mental khusus. Kenapa? Karena otomatis dengan usia mobil yang sudah tua, part mobil pun pasti sudah melewati masa kerja optimalnya, sehingga harus ada penggantian part apabila tidak ingin ada kendala pada mobil tua yang akan kita beli. 2. Pilih dan kenali merek mobil yang akan dibeli. Entah untuk pemakaian sehari-hari atau untuk mobil kedua atau koleksi, memantapkan pilihan adalah hal awal yang menurut saya sangat penting. Karena dengan sudah menentukan pilihan akan unit tertentu di awal, ini akan memberikan sedikit gambaran untuk kita dalam melakukan perawatan pada mobil yang akan kita beli nanti. Lalu setelah kita mantap memilih mobil yang akan dibeli, mulailah untuk mengenali mobilnya. Caranya bisa dengan ikut forum-forum mobil tua sesuai dengan mobil incaran Anda, atau dengan menonton video ulasan-ulasan. Hal-hal tersebut sangatlah bermanfaat karena dengan begitu Anda jadi tahu penyakit yang sering muncul di mobil tersebut dan bagaimana cara mengatasinya. Sampai info harga pasaran dari unit itu sendiri pun biasanya ada di forum-forum. Jadi Anda bisa tahu berapa budget yang harus disiapkan untuk membeli unitnya. 3. Sisihkan budget ekstra untuk perbaikan dan perawatan. Jika Anda memiliki budget 25 juta untuk membeli mobil, baiknya Anda mencari mobil dengan harga 20 juta, karena sisa budget yang ada bisa Anda alokasikan untuk perbaikan dan penambahan fitur-fitur lain sesuai selera. Nominalnya tidak harus seperti yang saya sebutkan di atas ya. Anda bisa alokasikan sendiri sesuai dengan budget yang Anda miliki. Intinya, sisihkan budget ekstra untuk perbaikan. Karena satu hal yang harus diingat bahwa membeli mobil tua dengan usia yang bisa mencapai 40 tahun pasti ada perbaikan di awal atau penambahan hal lain sesuai selera kita. Itu pasti. Walaupun si penjual bilang no minus, tinggal pakai saja. Buat saya itu hanya bahasa penjual dalam menjual barang dagangannya. Sedikit catatan dari saya. Hindarilah mindset seperti cari mobil apa sajalah, yang penting budgetnya masuk, atau yang penting punya mobil dulu aja. Jika Anda menerapkan mindset seperti ini, Anda sama saja dengan peribahasa membeli kucing dalam karung, dan itu akan menyulitkan Anda di kemudian hari. 4. Bergabung dalam komunitas mobil tertentu. Poin ini memang opsional, tapi tidak bisa dipungkiri, bergabung dalam komunitas sangat membantu dalam hal perawatan dan mengatasi masalah-masalah yang kerap timbul pada mobil. Sampai belanja spare part yang sudah langka pun bisa ditemukan dalam forum-forum ini. Namun, saya juga paham kalau tidak semua orang punya waktu yang cukup untuk aktif bergabung dengan komunitas secara langsung. Sebagai alternatifnya, bergabung dengan forum-forum online atau mailing list mobil pun bisa dijadikan solusi, terutama untuk masalah info spare part.
Info dari komunitas atau forum bisa sangat membantu untuk mencari part yang sudah sulit ditemukan di pasaran. Biasanya dalam forum-forum dijual spare part copotan dengan kondisi yang masih lumayan bagus. Demikian sedikit pandangan saya tentang hal-hal yang perlu disiapkan dan dilakukan ketika akan membeli mobil tua. Sekali lagi, saya tidak ada maksud untuk menggurui atau merasa lebih pintar, tapi di sini saya hanya membagikan pandangan dari sudut pandang dan pengalaman saya sendiri. Semoga bisa memberikan manfaat untuk yang menonton video ini. Oh ya, apabila ingin berbagi pendapat lain dan berdiskusi, bisa isi di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video Sikring selanjutnya.